lupa like, share, dan subscribe. Saya dari Desa Seneng, saya sebagai pendamping dari ibu-ibu ini. Saya kan saudaranya juga, jadi saya yang melihat kehidupan mereka. Kan saya melihat kehidupan mereka berdua kelihatannya agak kesulitan dalam ekonomi. Terus kan di Desa Seneng kan saya dengar-dengar ada PKH. PKH itu si program PKH. Nah, saya tanya-tanya sama Pak Care Menguneng, katanya saya nggak tahu apa-apa, suruh ke sini aja mengeluhkan segala permasalahan kesulitan mereka berdua gitu Pak. Terus ibu ini namanya Bu Kustiati, yang ini Bu Castiati. Satu persatu Bu Pak. Gak apa-apa, Ibu jelaskan dulu aja. Ya, masuk kedatangan kami yo. Saya ingin supaya mereka berdua mendapatkan bantuan yang namanya PKH itu Pak. Sedangkan saya sendiri nggak tahu PKH itu apa. Ibu Kustiati dan Bu Castiati bawa kakak. Bawa. Oke, saya pinjam kakaknya boleh? Boleh. Berdua. Mas Bay atau Mas Hendra bisa minta tolong dicekkan di data DTKS Xenji, bisa? Atau cek bansos, link cek bansos. Jadi, nah, sembari Ibu dicekkan dulu datanya, ya nanti saya jelaskan. Jadi Bu, untuk kepesertaan PKH itu, ini saya jelaskan biar lo dulu ya. Iya. Kepesertaan PKH itu datanya diambil dari DTKS. Peserta PKH datanya dari DTKS. Apa itu DTKS? Data terpadu kesejahteraan sosial. Bahasa sederhananya data kemiskinan. Iya. Nah, kita cek dulu apakah nama Bu Castiati dan Bu Kustiati ada di DTKS apa tidak. Itu dulu. Ya. Bisa dicek. Nah, selanjutnya Bu, di kepesertaan PKH itu ada namanya konsep pengaduan. Nah, ibu-ibu datang ke sini itu dalam rangka mengadu. Kenapa kok saya tidak dapat? Bisa nggak saya diusulkan dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kami perlu jelaskan di PKH itu tidak ada konsep pengajuan. Jadi ibu-ibu kalau datang ke sini belum dapat PKH, mohon sewu, kami belum bisa membantu dapat atau tidak. Tapi ada yang namanya konsep penggenapan dan perluasan kepesertaan. Konsep penggenapan dan perluasan. Nah, saat ibu ada di DTKS tapi belum dapat PKH belum dapat, gitu ya. Ibu ada di TKS tapi PKH-nya belum dapat. Ibu nanti ada potensi bisa masuk di penggenapan atau di perluasan. Nah, seandainya tidak. Nah, seandainya tidak, kami tidak bisa memastikan, gitu kan? Kalaupun seandainya tidak, ini berkaitan dengan kebijakan. Kebijakannya apa? Jumlah kepesertaan yang dibatasi. Loh, kenapa kok dibatasi? Karena anggarannya terbatas. Kira-kira begitu. Saya kasih gambaran begini. Di DTKS, warga miskinnya ada 10 juta. Ini contoh saja ya. Dari 10 juta yang menerima PKH cuma 5 juta. 5 juta yang menerima PKH. Berarti ada berapa yang 5 juta? Ada ya, ada 5 juta. 5 juta itu bisa jadi Ibu Castiati dan Bu Kustiati. Betul. Nah, nanti ada konsep penggenapan dan perluasan. Kita ambil yang perluasan. Anggaplah di sini dari 10 juta, 5 juta ini kebijakan pemerintah ditambah 1 juta. Nah, diambil dari data DTKS tadi. Saat diambil dari data DTKS tadi, ada Bu Castiati, Bu Kustiati masuk yang di perluasan 1 juta, maka itu bisa masuk menjadi, ini sudah dicek. Kalau yang Bu Kustiati itu masuk. Bu Kustiati masuk. Kalau yang Bu Castiati tidak. Castiati belum masuk. Ibu ya, berarti yang Bu Kustiati ini sudah ada di DTKS. DTKS-nya sudah masuk. Bu Castiati ini belum masuk. Ini nggak bisa saya coret-coret ini kakak. Iya. Ini belum masuk. Nah, seperti penjelasan saya tadi, yang penting mau dapat bansos PKH, mau dapat BPNT, yang penting masuk di DTKS. Iya. Kalau belum masuk DTKS, ibu nggak bisa dapat apa-apa. Kenapa? Karena dasarnya di sini. Kemiskinan itu. Di data kemiskinan.
sedangkan yang mendata dari desa. Betul. Ya. Nah, tugas saya menyampaikan ke Ibu supaya Bu Caswiyati bisa masuk, Ibu datang ke desa, mendaftar. Mendaftarnya kemana? Mendaftarnya ke kepala desa, ke kades. Nanti kades ke caleg atau ke perangkat di bawahnya itu menginstruksikan untuk mendaftar Bu Caswiyati. Iya. Nah, ini perlu saya jelaskan. Di desa Mengunang tadi, misalkan ada 1.000 warga miskin. Iya. 1.000 warga miskin ini, Bu, ini sudah ada di sistem. Kalau Ibu Caswiyati tadi mau masuk menjadi peserta agar bisa masuk menjadi DTKS, harus ada satu yang keluar dari 1.000 ini. Disampaikan ke desa. Kak, warga miskin di desa ini, di desa Mengunang ada berapa? Kalau ada 1.000, saya yakin 1.000 itu nggak semuanya miskin. Betul. Pasti ada yang mampu. Iya. Nah, tugas Pak Kades adalah mengeluarkan yang mampu supaya bisa memasukkan yang belum. Yang jadi masalah pasti tidak akan mau orang yang sudah mendapatkan seperti itu. Nah, kalau orangnya pasti nggak mau. Iya. Nah, ini adalah tugas pemerintah desa untuk ada sistemnya namanya 6AG. Tapi Atau nanti Bapak begini, Ibu begini. Surat keterangan desa menerangkan misalkan Ibu Kayana gitu ya. Ada satu nama Ibu Kayana di desa Mengunang ini sudah mampu. Desa bawa surat keterangan mampu Ibu Kayana untuk dikeluarkan dari 6NG atau dikeluarkan dari DTKS. Bawa ke dinas sosial, nanti operator di dinas sosial yang akan ngentri untuk mengeluarkan Ibu Kayana. Selanjutnya memasukkan Ibu Caswiyati dan ibu-ibu yang lain. Asal syaratnya dari 1.000 ini ada yang keluar. itu yang tidak mungkin. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ila yaumil qiyamah Bu Caswiyati Tidak bisa pernah masuk. bisa masuk mendapatkan bansos apapun karena dasarnya ada di DT. Ya. Saya jelaskan ulang ya, Bu ya. Formulir pengaduan Ibu Caswiyati dan Ibu Kustiyati itu kami terima. Seperti tadi kami jelaskan di depan bahwa Ibu Kustiyati sudah masuk di DTKS. DTKS itu tadi kepanjangannya apa? Data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, bahasa singkatnya itu data kemiskinan. Kemiskinan DTKS. DTKS sudah masuk di DTKS Ibu Kustiyati. Ibu Caswiyati belum masuk. Nah, untuk masuk ke PKH harus terdaftar di DTKS. Itu ya Bu ya, itu dulu dipahami. Nah, yang sudah masuk DTKS tapi belum dapat, ini nanti berdoa saja semoga bisa masuk di perluasan atau penggenapan. Nah, apakah bisa ditentukan by name-nya, nama-namanya kami tidak bisa menentukan karena semuanya diambil datanya dari pusat. Untuk menentukan kepesertaan PKH datanya dari pusat. Tapi data dari pusat itu diambil dari desa. Itu harus dipahami. Nah, kemudian yang kan punya RU sudah DTKS masuk, apakah sudah sampai di sana? Sudah. DTKS itu data nasional. DTKS itu data nasional yang digunakan untuk kepentingan penerimaan bantuan sosial apapun. Jadi DTKS itu skalanya nasional, Bu. Pasti udah ada di pusat data itu. Cuma nanti penentuannya kan kita tidak tahu, saya tidak bisa menjanjikan masuk atau tidak, karena yang mengambil data secara acak itu dilakukan di Kementerian Sosial. Tapi bejo Pak termasuknya Hitungane bejo-bejonan. Yang dapat PKH ya sama bejo-bejonan. Nah, itu yang pertama ya Bu. Tugas yang kedua, Ibu, pengecekan ini nanti akan dibuatkan jawaban dari sini. Nah, silakan nanti dikoordinasikan ke desa. Tadi setelah saya jelaskan, semoga Ibu paham bahwa desa juga harus mengeluarkan yang mampu-mampu, kemudian memasukkan yang belum mampu, yang baru-baru dan yang belum mampu. Yang mohon petunjuk cara penyampaikan yang bagus dan tidak menyinggung gimana? Ya seperti lagi-lagi itu cara. Jadi bahasanya Ibu Res mungkin Pak, kami dibantu. Mungkin ada 1, 2, 3 yang sudah tidak layak dapat bantuan harusnya dikeluarkan dari DTKS supaya yang di luar yang belum dapat
itu bisa yang masuk. membutuhkan Karena informasi dari dinas sosial itu DTKS itu ada apa namanya ada kuotanya dan itu harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan maka yang di luar nggak bisa masuk.